Sahabat-sahabat Sonora Network, selamat pagi. Apa kabar? Salam bahagia untuk Anda semua dimanapun Anda beraktivitas. Bahagia rasanya pada pagi hari ini. Saya Siska bersama Anton bisa kembali menemani Anda melalui program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Dan pagi hari ini saya sudah bersama Pak Eloy Zaluku. Pak Eloy, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Siska. Selamat pagi sahabat Sonora di seluruh tanah air. Di seluruh dunia juga ya Pak Eloy. Seluruh dunia, seluruh semua makhluk yang bernafas kita sapa pagi ini ya. Hari ini ya. Iya. Apa kabar? Luar biasa, selalu luar biasa. Dan kita akan kembali menginspirasi Indonesia Mbak Siska. Dengan ini kita punya program khusus. Sebetulnya sudah lama kita ingin angkat tema ini, tetapi menunggu kedatangan seorang sahabat karena ini berhubungan dengan kehidupan yang dijalani. Dan saya berharap ini pasti akan memberikan manfaat kepada sahabat Sonora. Memang ini sepertinya tidak terlalu berhubungan dengan sales. Tetapi sales itu kan berbicara mengenai ketekunan kita di dalam berjuang mencapai target. Dan berbicara mengenai kemampuan kita menghadapi segala macam keadaan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu sebab hari ini kita akan mengangkat tema yang kita sebut give thanks in all circumstances. Yang artinya itu kita bersuka cita, kita memberikan syukur dalam segala keadaan. Bukankah kita juga biasanya mengucapkan syukur Pak Eloy? Betul, tetapi kita akan melihat bahwa syukur itu sebetulnya ada dua. Ada natural thanksgiving, ada supernatural thanksgiving. Nanti kita akan lihat sedikit, tapi sebelumnya tentu sahabat Sonora bisa berpartisipasi ya Mbak Siska. Iya, sahabat Sonora, nanti sepanjang perbincangan ini Anda bisa bergabung bersama kami. Hubungi kami di 021 6337783 atau bisa Anda menyapa kami melalui Twitter mention @sonorafm92 atau bisa lewat SMS di 0812 112 9200. Mohon juga cantumkan nama jelas Anda dan lokasi Anda berada. Kalau Anda ingin bertanya juga silakan. Pagi hari ini Pak Eloy membawa oleh-oleh buat kita, buku, tapi bentuknya bukan buku ya Pak Eloy ya? Audiobook. Ini ada 6 ya? Ada 6 CD, jadi intinya adalah buku saya yang pertama itu membelokkan sejarah hidup ribuan orang lah, kira-kira begitu ya. Tetapi saya tuh gregetan Mbak Siska karena banyak orang bilang mereka nggak suka baca. Jadi akhirnya saya buat audiobooknya. Jadi ngakalin lah, biar yang kagak suka baca. Katanya kalau baca tuh saya langsung tidur aja. Ya udah deh, kan bisa dengerin di mobil ya. Tapi kalau udah nggak mau baca, nggak mau denger audiobooknya juga, training juga nggak mau dateng, wah berat itu ya. Saya nggak tahu caranya, udah dengar Sonora juga jarang-jarang. Berat deh ya. Jadi hari ini bagi peserta, bagi teman-teman yang berpartisipasi, kita sudah siapkan 6 CD. Dan tentu saja buku Eloy juga tetap berlaku ya. Tapi kita gantilah, satu hari ini bukunya 1, CD-nya ada 6. Baik, sahabat Sonora, Anda bisa kirim SMS Anda di 0812 112 9200. Awali dengan SC, ini kependekan dari Sales Mastery and CEO Director Update di 0812 112 9200 atau mention @sonorafm92. Kembali tadi ke perbedaan antara syukur yang satu dengan syukur yang lain. Ya. Itu letaknya di mana bedanya? Jadi Pak gini, sebetulnya yang paling penting adalah kata all di dalam kalimat ini. Yang namanya give thanks in all circumstances. Yang paling penting itu all-nya itu Mbak. Jadi bersyukur dalam segala keadaan. Karena kalau bersyukurnya tidak harus dalam segala keadaan, gampang. Jadi bayangkan saya tuh kenal dengan, kita berikan saja nama samaran lah, namanya Budi gitu ya. Jadi dia lahir dari keluarga kaya raya. Dari SD saja dia sudah di international school. Lalu SMA setelah lulus dia langsung ke Amerika. Dia kuliah di sekolah yang baik dan memang dasar otaknya encer sekali. Dia mendapatkan cum laude ya, predikat cum laude, dan akhirnya dia lulus dan kemudian langsung mendapatkan pekerjaan di top 10
biggest company yang jadi perusahaan yang terbesar di dunia. Tentu saja dengan benefit, dengan salary, gaji yang luar biasa. 1 tahun kemudian dia menikah dengan seorang wanita. Kita berikan saja nama samarannya Susan begitu ya. Dan akhirnya mereka mendapatkan anak, laki-laki perempuan sehat-sehat, dan kehidupan mereka, waduh, semuanya hampir sempurna. Mudah buat Budi untuk bersyukur? Mudah sekali. Mudah banget ya. Tapi kalau seorang teman yang lain yang lahir di gubuk, yang lahir di kampung, ditinggal orang tuanya, dia mengalami penderitaan, tapi dia berjuang, ternyata dokter mengatakan dia menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan sampai di usia 30 tahun, dia harus berjuang terus dengan dalam segala keterbatasan. Tidak gampang untuk teman kita, berikan dia nama Ahmad saja ya. Tidak gampang buat teman kita ini untuk bersyukur. Tetapi all circumstances itu ngomong begini, mau di tempatnya si Budi, mau di tempatnya si Ahmad, give thanks. Itu yang tidak mudah. Gitu loh Mbak, dan itu sebab kita mau ajak sahabat Sonora untuk berpartisipasi. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut itu, saya ingat sekitar 2 bulan yang lalu saya ada berbicara mengenai ada 4 kemungkinan alasan kenapa seseorang mengalami apa yang dialami dalam hidup. Dan saya hanya mengulang cepat saja supaya pemahaman kita tentang give thanks ini atau rasa syukur ini tidak salah. Jadi banyak orang bersyukur di dalam hal-hal yang sebetulnya tidak pas. Artinya 4 kemungkinan alasan itu dulu kan kita pernah bilang ada yang namanya God's will. Ini yang orang bilang takdir. Jadi orang lahir dari orang tua yang pemabuk itu kan kita tidak pernah minta. Itu Tuhan yang menempatkan kita lahir dari orang tua seperti dia. Itu God's will. Tetapi di dalam kehidupan kita, Mbak Siska, ada yang namanya God's natural law. Ada hukum alam. Hukum alam itu hukum gravitasi. Jadi kalau kita jauh loncat dari lantai 5 ini, kita pasti tulang akan patah-patah. Jadi ada hal-hal yang kita juga nggak boleh violate yang namanya hukum alam ini. Kalau kita bermain-main dengan hukum alam, kita pasti akan mengalami konsekuensinya. Ada yang ketiga namanya adalah human free will. Apa itu? Kehendak bebas kita di dalam memilih. Jadi kalau kita salah pilih, ya sudah pasti konsekuensinya juga salah. Kalau kita bisnis itu tidak serius, hasilnya juga pasti tidak maksimal. Kalau kita tidak bekerja dengan baik, tidak prospecting, target sales kita pasti tidak tercapai. Itu namanya hukum alam, dan itu namanya human free will. Yang terakhir kita pernah bahas mengenai satanic intervention. Ini pernah terjadi dalam kehidupan Job ya. Di dalam salah satu di dalam kitab suci berbicara mengenai kehidupan Ayub, yang dia baik, dia orang kaya, tetapi ternyata setan meminta Sim'a, surat izin menyiksa Ayub. Ya, dan akhirnya Tuhan berikan, dan dia kehilangan 10 anaknya dan kehilangan seluruh miliknya. Dan sebetulnya kalau kita lihat di situ adalah pekerjaan daripada si iblis tadi itu. Nah, saya mau mengatakan begini, waktu kita berbicara mengenai give thanks in all circumstances, jikalau Anda tidak bermain-main dengan hukum alam, jikalau Anda belajar untuk menggunakan kebebasan Anda memilih dengan baik, jikalau Anda tidak bermain-main dengan gunung kawi, setan dan iblis, maka penderitaan yang sedang Anda alami itu bisa dilihat dalam konteks takdir Tuhan yang berdaulat, yang mengizinkannya terjadi. Nah, di situ konteks yang mengatakan bersyukur di dalam penderitaan itu. Oleh karena penderitaan itu pasti itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mulia di dalam kehidupan kita. Nah, walaupun sebelum nanti kita menyambut tamu spesial kita, Mbak Siska, sebetulnya rasa syukur itu seringkali kita lihat itu kurang luas ya. Makanya tadi saya mengatakan yang namanya syukur itu ada 2. Ada natural thanksgiving, itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Contoh saja, kalau di satu kompleks perumahan itu terjadi yang namanya kebakaran ya. Lalu waduh, rumah-rumah pada kebakar, sampai di rumahnya teman kita, katakan saja namanya Joko begitu ya. Ternyata apinya langsung bisa dipadamkan, sehingga rumah Pak Joko tidak jadi terbakar. Padahal rumah-rumah yang lainnya, ratusan rumah yang lain terbakar. Apakah Pak Joko bersyukur? Bersyukur. Pasti, harus. Tetapi syukur ini adalah natural thanksgiving. Semua orang di posisi Pak Joko pasti akan bersyukur. Tapi harus hati-hati Mbak Siska, karena rasa syukur ini bisa menjadi rasa syukur yang egois. Ya, oleh karena hanya menjadi tidak egois kalau Pak Joko itu justru masuk kamar, kunci kamar, dan bertanya kepada Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan Pak Joko, dan berkata, Tuhan, kenapa rumahku bisa
selamat. Padahal ratusan rumah yang lain terbakar. Tuhan lagi ngajarin aku apa? Tuhan berikan aku hati yang peka untuk bisa memahami penderitaan dan kesedihan teman-temanku yang pada rumahnya semua apa itu? Kobong kabin. Supaya aku bisa menolong mereka, mendoakan mereka. Itu baru bisa menjadi rasa syukur natural, tetapi sekaligus positif. Nah, tetapi yang supernatural ini yang tidak semua orang bisa menjalaninya. Dan itulah yang kenapa kita mengundang tamu kita yang very special untuk hari ini. Oleh karena dia mengalami satu keadaan yang menurut saya hanya orang-orang yang punya supernatural thanksgiving yang bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang sedang dialami. Nah, saya tidak tahu, tetapi mungkin ada di antara sahabat Sonora yang sedang mengalami hal-hal yang begitu berat ini loh. Ini bukan hanya mengenai, jadi yang namanya in all circumstances, mau capai target, nggak capai target, itu selalu Thanksgiving. Kecuali kalau nggak capai target penjualan karena malas. Tapi kalau udah kerja mati-matian, segala kemampuan sudah dikerahkan, dari pagi sampai malam berjuang, ternyata belum dapat hasil yang diinginkan. Itu yang saya sebut in all circumstances. Tapi kalau pergi kantornya jam 8, jam 4, jam 8 telah jam 10 baru nyampe, jam 4 udah pulang dan nggak capai target, itu artinya harus bertobat. Iya, tetapi kalau sudah melakukan segala sesuatu, ternyata anak sakit. Dan kata dokter ini penyakit yang tidak sulit sekali untuk disembuhkan. Itu yang saya sebut. Dan bukankah kehidupan kadang-kadang seperti itu Mbak Siska? Iya, kadang-kadang sulit sekali untuk dihadapi. Tapi bagaimana rahasianya tetap bersyukur? Itulah yang akan kita bahas selengkapnya pagi hari ini, sahabat Sonora, di program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales trainer, leadership coach, and performance consultant dari Capstone Consulting. Bagi Anda yang mau bertanya, silakan sahabat Sonora, kami tunggu di 0812 112 9200, awali dengan SC, kependekan dari Sales Mastery and CEO Director Update. Nama dan lokasi Anda dan apa yang ingin Anda sampaikan. Anda juga bisa mention @Sonora FM 92. Bagi 6 sahabat yang sudah bergabung, akan mendapatkan CD audiobook dari Pak Eloy dan juga 1 buku untuk Anda. Oleh karena itu, berpartisipasilah dan silakan Anda juga bisa hubungi kami ke 021 633 7783. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, kembali di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales trainer, leadership coach, and performance consultant dari Capstone Consulting. Pagi hari ini tema kita adalah bersyukur atau mengucap syukur dalam segala keadaan. Sudah banyak SMS yang masuk, antara lain ada Yuda di Jakarta Selatan. Suatu ketika sepertinya saya merasa sedang bersyukur, tapi tiba-tiba suatu peristiwa lain terjadi dan rasa syukur itu tiba-tiba berganti dengan kemarahan. Apakah itu berarti bukan rasa syukur, Pak Eloy? Ya, nanti kita bahas ya. kita nanti bahas ya, Pak Yuda atau Ibu Yuda. Kita sekarang mau menyambut tamu spesial kita ya. Dan senang sekali karena tamu spesial ini dulu kami bertemu waktu masih kuliah di Melbourne. Dan dia saya lulus dan sama-sama berkeluarga, tapi kemudian ada sesuatu yang bisa diceritakan kepada kita hari ini ya. Jadi kita sapa dulu ya. Ibu Anastasia Citra atau panggilan sayangnya Ibu Anas. Saya panggilan Mbak Anas. Mbak Anas ya. Mbak Anas, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Siska dan Pak Eloy. Biasanya panggil dia Eloy aja karena kita seumur dan sahabat bener. Selamat pagi sahabat Sonora, senang sekali saya bisa hadir di sini pada pagi hari ini. Iya, dan tadi di darat saya sempat kaget karena dulu adalah pendengar setia Sonora. Betul, ya. Iya, ternyata dari kecil sudah dengar Sonora SD. ya. Dari SD. Zaman masih belum ada HP dan segala macamnya ya. Gitu ya. Iya, jadi Mbak Siska, saya sudah lama sebetulnya menunggu untuk mengajak sahabat saya ini untuk berbagi dengan kita, karena dia punya seorang putra yang mengalami penyakit yang sedikit sulit untuk diobati, dan saya mengikuti
saya mengikuti sharing-sharing yang diberikan oleh sahabat saya ini di Facebook, dan saya merasa dia adalah salah satu contoh yang bisa menjalankan yang tadi itu namanya adalah supernatural Thanksgiving. Tentu sebagai manusia tentu sajalah dia pasti pernah menangis, pernah sedih, bahkan mungkin hampir putus asa. Tetapi kita mau mendengarkan sharingnya hari ini, apa sebetulnya yang terjadi, dan kita yakin sekali ini akan menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk sahabat Sonora ya. Jadi silakan, mungkin Anas bisa cerita apa yang bisa diseringkan kepada teman-teman Sonora pagi ini. Terima kasih Eloy. Jadi saya memiliki seorang putra yang bernama Jojo. Maret 2013 yang lalu, ketika Jojo berusia 2 tahun dan 3 bulan, kami secara tidak sengaja mengetahui bahwa di dalam tubuh Jojo ada tumor, tepatnya di livernya atau di hatinya. Ia menderita suatu penyakit yang bernama hepatoblastoma, yaitu pediatric liver cancer atau kanker anak yang terjadi pada kanker hati yang terjadi pada anak, yang memang sangat-sangat langka. Jadi menurut statistik di dunia itu kemungkinan kenanya itu 1 per 1 juta anak. 1 per 1 juta langka, anak ya. Jadi memang amat penyakit yang amat langka juga di Indonesia maupun di dunia. Waktu pertama kali tahu rasanya seperti apa Mbak Anas? Tentu saya, suami dan kami sekeluarga besar amat syok berat karena seumur hidup saya selalu merasa ngeri bila mendengar kata kanker ataupun tumor. Dan rasanya ketika itu terjadi, saya tidak percaya itu benar-benar terjadi pada Jojo, anak saya sendiri di usianya yang masih amat belia. Namun ketika itu saya merasa bahwa saya tahu bahwa sejak detik itu, sejak kami mengetahui bahwa hidup Jojo, juga hidup saya dan hidup keluarga besar saya akan berubah total. Dan saya berserah total dan saya percaya bahwa anak saya mungkin memang Tuhan pilih menjadi anak yang terpilih untuk menjalani semua ini. Dan saya yakin dia bisa, dan itulah yang akan memberikan saya dan kami sekeluarga kekuatan. Kekuatannya. Lalu setelah tahu bahwa Jojo mengalami penyakit seperti itu, apa yang bersama dengan suami Mario ya dan keluarga besar lakukan kemudian? Ketika itu saya amat merasa beruntung ya, karena saya kebetulan ibu kandung saya adalah seorang dokter. Dia seorang dokter umum, jadi beliau amat tanggap ketika mengetahui apa yang terjadi pada cucunya. Dan saya juga dengan ibu sangat dekat. Saya anak pertama dan saya anak perempuan satu-satunya di keluarga. Jadi saat itu kami segera langsung berembuk bersama keluarga dan berusaha mencarikan pengobatan yang terbaik. Tentu setiap orang tua bila ada anak yang sakit, mulai mungkin sakit panas atau apa, kita pasti mau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Betul, ya. Kan Eloy juga punya putra-putri yang seusia dengan anak saya ya. Jadi saat itu tahun 2013 bulan Maret tahun lalu, kami sangat cepat untuk mencari pengobatan Jojo, dan akhirnya diputuskan Jojo harus menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta di RSCM. Banyak sekali yang membantu kami, tim-tim dokter juga yang kebetulan ya, sekali lagi mungkin sudah jalannya mama saya seorang dokter, jadi dia sangat berusaha mencarikan yang terbaik untuk pengobatan Jojo di Jakarta. Namun setelah hampir 5 bulan kemo di Jakarta, setelah 6 siklus sekitar 18 kali kemo, itu Jojo disarankan oleh tim dokter di Jakarta untuk operasi transplant di Taiwan. Mengapa di Taiwan? Karena untuk kasus hepatoblastoma Jojo di Indonesia belum pernah dilakukan operasi transplantasi hati untuk mengangkat atau menyembuhkan penyakitnya. Sedangkan di Taiwan ini, di kota Kaohsiung, memang ada satu rumah sakit yang pernah sering melakukan transplantasi hati anak, cukup sering selama 15 tahun terakhir. Jadi kami di-refer ke sana. Wow. Namun pengobatan di Taiwan sendiri rencananya akan berapa lama Mbak Anas? Ketika waktu kami berangkat ke Taiwan bulan Agustus 2013, itu direncanakan karena sudah bisa transplantasi hati, mudah-mudahan menurut tim dokter di sini juga di sana rencana hanya 3 bulan. Jadi habis operasi pemulihan paling 3-4 bulan. Tapi ternyata mungkin Tuhan berkehendak lain, sampai sana Jojo belum bisa operasi transplant dan harus menjalani kemo lanjutan. Sehingga akhirnya kami di Taiwan total sampai 9 bulan. Sampai 9 bulan. Wow.
Iya, Mbak Anas, kalau misalnya kemoterapi, mungkin orang ingin mendapat gambaran seperti apa sih anak kecil yang mendapatkan kemoterapi? Ya, mungkin pendengar Sonora yang pernah mengalami orang dewasa mungkin ada ya yang pernah mengalami kemoterapi. Kemoterapi itu jadi ya semacam dimasukkan suatu obat kemo yang dimasukkan lewat pembuluh darahnya. Jadi seperti diinfus sebenarnya. Ya, kayak diinfus ya. Tapi kenapa kata kemoterapi mungkin di mata kita, di kedengaran, di telinga kita tuh begitu mengerikan? Karena memang efek sampingnya itu yang sangat berat. Apalagi dewasa aja merasa sangat berat. Kita nggak kebayang bagaimana anak kecil harus merasakan efek samping dari kemoterapi ini. Iya. Iya. Jadi dia tentu imun tubuhnya turun, dia mungkin muntah-muntah dan segala macam yang tidak enak itu. Iya. Tidak bisa makan. Itu kan berat buat seorang anak kecil. Iya, benar. Buat ibunya juga berat dan keluarganya bagaimana memberi kekuatan buat si kecil ini, buat Jojo, Mbak Iya, Anas? tentu kita menyaksikan dia efek samping itu sangat berat ya, apalagi dia lama di rumah sakit. Tapi kita tidak bisa menunjukkan kesedihan kita. Itu yang saya lakukan. Saya selalu bilang sama suami saya, kita tidak boleh menangis di depan Jojo. Karena seorang anak akan mengerti kesedihan ibu dan ayahnya. Bila dia bisa melihatnya, dia pasti akan merasakan. Dan itu akan memberikan dampak untuk dia. Jadi kita harus menciptakan suasana positif. Dan sebisa mungkin ketika Jojo sedang feeling a bit better atau lebih mending, kita tetap ajak dia main, ajak dia belajar, menulis, menggambar, sehingga dia tetap bisa melakukan aktivitas seperti anak-anak normal lainnya. Dan kelihatannya Jojo melewati masa-masa ini harusnya kan untuk anak seusia itu pasti sekolah harusnya. Ya. Sekolah dan yang lainnya adalah pasti sekolah nggak mungkin kan untuk saat ini ya. Betul. Jadi sudah setahun, hampir 1 tahun, 4 bulan memang tidak bisa sekolah. Kebetulan Jojo dulu sudah pernah sekolah sekitar 4 bulan. Walaupun hanya sekolah anak-anak, tapi kan sudah merasakan bersama dengan teman-teman yang banyak. Iya, baik sahabat Sonora, itu tadi cerita awal dari Ibu Anastasia Citra atau Mbak Anas yang berjuang untuk putra tercinta Jojo di usianya yang masih balita harus berhadapan dengan kanker, dan sang ibu beserta segenap anggota keluarga tetap bersyukur dalam keadaan ini. Apa rahasianya dan siapa saja orang-orang yang ada di belakang Mbak Anas? Nanti kita juga akan cari tahu. Bagi para sahabat yang mau bertanya atau berkomentar atau menyampaikan tanggapan, silakan Anda bisa menyampaikannya lewat SMS di 0812 112 9200 atau mention @Sonora FM 92. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, kita kembali lagi di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Dan tamu istimewa kita adalah Ibu Anastasia Citra. Beliau saat ini juga berjuang untuk putra terkasih Jojo yang menjalani hidup bersama kanker dalam usia balita. Baik, terima kasih juga untuk para sahabat yang sudah menyampaikan tanggapan dan pertanyaannya pagi hari ini. Hari ini tanggapannya, dan kita lanjutkan dulu sebelum kita jawab beberapa pertanyaannya. Jadi Anas, saya perhatikan ya itu di sharing-sharing di Facebook ya, kelihatannya Jojo kuat sekali ya, sampai teman-teman ya yang menyebutnya sebagai little warrior ya. Ya betul, Jojo memang disebut our little warrior. Ya. Apa yang mungkin kenapa Jojo bisa sekuat itu? Karena memang orang tua yang tadi kamu bilang salah satu caranya adalah jangan memperlihatkan kesedihan di depan anak, atau apa yang kita bisa pelajari dari itu? Ya memang luar biasa kekuatan seorang anak itu yang saya saksikan sendiri. Ya. Bahwa di usia mereka yang begitu kecil, tapi ternyata mungkin juga supernatural power mereka itu sangat besar. Jadi Jojo ini sudah menjalani 11 siklus kemoterapi. Kalau dihitung secara banyaknya obat kemo yang masuk adalah 56 kali dia di kemoterapi.
Jadi berbagai macam bentuk kesakitan, dari ambil darah, transfusi, efek kemo, dan banyak lagi treatment-treatment lainnya sudah dia jalani. Iya. Kadang-kadang saya ditanya, kalau misalkan Jojo lagi diambil darah, kan jarum pasti dimasukin berkali-kali, itu bagaimana rasanya? Awal-awal saya sedih, kadang-kadang saya suka merasa nggak iba. Iya. Sampai sekarang itu suatu menjadi hal yang biasa, karena Jojo mungkin sudah hampir 100 kali ya merasakan jarum itu masuk ke dalam tubuhnya. Tapi tentu dia menangis, tapi yang luar biasa dia begitu kuat gitu. Dan saya percaya juga mungkin ini karena pasti karena doa yang begitu banyak dari keluarga, juga dari sahabat-sahabat kami yang begitu banyak mendoakan dia. Tapi kemudian Jojo mengalami penyakit yang lain lagi ya? Betul. Jadi seperti apa itu? Setelah sekitar 2-3 bulan di Taiwan, suatu pagi Jojo tiba-tiba bengkak dan batuk-batuk dan panas tinggi, dan ternyata subuh itu ketika dokternya datang langsung dibawa ke ICU, dan kami mendapat berita yang amat buruk Oktober 2013 bahwa Jojo mengalami gagal jantung. Itu di usianya yang sebelum 3 tahun. Jadi Jojo mengalami gagal jantung, dan saat itu kami diberitahu bahwa untuk treatment berikutnya akan sangat sulit. Karena jantung itu kan berpacu dan harus kuat ya dalam segala penyakit apapun. Setiap orang harus mau dioperasi, jantungnya harus kuat. Dan anak saya sudah mengalami suatu gagal jantung. Saat itu memang divonis sudah susah untuk sembuh. Tapi kami bersyukur sampai detik ini Jojo masih bersama kami, dan malah kami merasa he's getting stronger each day. Ada apa? Karena gagal jantung, saya dengar juga Mario, suamimu mendonorkan sebagian dari bagian tubuhnya untuk putra kalian ya. Apa yang terjadi? Bisa diceritakan untuk sahabat Sonora? Iya, jadi rencananya suami saya, yaitu ayah kandung Jojo sendiri, memang akan mendonorkan sebagian organ livernya atau hatinya untuk dicangkokkan ke dalam tubuh Jojo. Jadi dokter mengatakan karena Jojo ini tumornya multifokal atau sudah di semua lobus hatinya, Jojo harus dioperasi transplantasi hati, di mana hati seorang dewasa yang disarankan orang tua kandungnya ataupun saudara-saudara itu diambil sekitar 40% tergantung kasusnya, lalu dicangkukkan ke dalam tubuh Jojo. Jadi hatinya Jojo benar-benar istilahnya diangkat seluruhnya dan diganti hati yang baru dari si donor tersebut. Wow. Dan suami saya sebagai ayah Jojo, ya ketika waktu itu dokter meminta siapa donor yang bersedia, dia tentu tidak pikir panjang, dia dengan senang hati dan bersedia untuk menjadi donor. Karena golongan darahnya juga sama ya. Dan karena golongan darahnya juga sama, sedangkan saya mempunyai golongan darah berbeda. Tentu itu suatu keputusan yang tidak mudah, bukan mudah juga ya. Karena ada risiko juga di situ ya. Tentu setiap donor organ, bayangkan kita diminta untuk menyumbangkan organ tubuh kita untuk orang lain. Tentu itu kan kita harus doakan dan kita harus gumuli apa benar-benar kita dengan sepenuh hati. Tapi saya percaya sebagai seorang ayah, apapun akan dilakukan untuk anaknya. Amin. Dan semoga kita juga yang saya belajar juga dari kejadian itu, mudah-mudahan kita sebagai anak juga akan melakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Betul. Yang Mbak Siska, waktu saya mendengar ini ya, saya mencoba menempatkan diri di posisi Anas. Sebagai seorang ibu dari Jojo dan istri dari suaminya Mario. Betul, mungkin mereka di rumah sakit yang baik, di tangan dokter yang hebat, tetapi kan selalu ada resiko. Betul, dokter pun mengatakan tapi demikian. Kenapa kok? Itu kan nggak gampang ya Mbak ya. Duduk di sana, hadir di sana sebagai, bisa kehilangan dua-duanya loh. Dokter pun mengatakan demikian. Dan kamu bisa melewatinya apa? Karena ini ada banyak pertanyaan yang berhubungan dengan ini. Apa yang bisa membuat kamu kok kelihatannya kuat? Atau mungkin jangan-jangan waktu menangis juga sebetulnya. Seperti apa sih perasaanmu waktu itu? Saya coba untuk berpikir positif aja dalam kehidupan saya, karena saya pikir bila memang nantinya operasi transplantasi hati akan dilakukan, suami saya juga bersyukur bisa memberikan sesuatu untuk anaknya, dan Jojo bisa sembuh. Itu yang saya lihat, visi saya ke depan untuk kesembuhan anak saya.
tentu yang namanya risiko ada, kita harus mempersiapkan juga mental kita. Karena tim dokter pun mengatakan operasi besar kecil apapun resiko itu ada, dan itu bukan di tangan manusia. Jadi ibu harus siap. Apakah ibu siap? Dan saya tanpa ragu-ragu saya menyatakan siap demi kesembuhan anak saya. Mbak Anas, kalau boleh tahu sumber kekuatan Mbak Anas itu dari mana ya? Dari doa. Untuk sahabat-sahabat Sonora di sana yang banyak memiliki pergumulan hidup, jangan berhenti berdoa. Juga dari dukungan teman-teman, family dan saudara-saudara, semua sahabat itu sangat-sangat membantu saya. Kadang-kadang simple text message atau kadang-kadang mereka mengirimkan suatu kata-kata yang hanya simple tapi bisa menguatkan saya setiap harinya. Juga saya sering kadang-kadang mendengar cerita-cerita dari orang lain. Setiap orang kan punya pergumulan masing-masing, punya masalah masing-masing. Tapi kita harus lihat bagaimana kita bisa melihat masalah tersebut untuk membuatkan kita lagi menjadi orang yang lebih baik. Jadi justru kadang ya Mbak ya, itu waktu saya buka Facebook dan saya mengikuti perkembangan Jojo yang disampaikan oleh Mbak Anas ini, saya sendiri justru yang mendapatkan inspirasi. Dan saya berharap kenapa kita mengundang dan mengangkat tema ini hari ini. Karena manusia itu seringkali terlalu fokus pada kesulitan-kesulitan yang dialami. Dan saya itu justru ketika melihat ada seorang teman, sahabat yang mengalami, ini pasti bukan hal yang mudah untuk dijalani. Tidak ada seorang pun yang mau meminta untuk menjalani keadaan seperti ini. Jadi kita berharap sahabat Sonora merasa kalau Anas bisa menjalaninya dan ada kekuatan di sana yang kelihatannya supernatural power begitu ya. Saya sih banyak berharap itu bisa dirasakan. Mungkin sahabat Sonora ada yang sedang mendengarkan di mobil begitu ya. Dan mungkin ada yang lagi bingung dengan banyak pertanyaan mengenai bisnis yang sedang gagal ya. Penjualan yang tidak tercapai, bagaimana saya bisa belajar bersyukur. Kita sih berharap apa yang kita sampaikan hari ini menjadi memberikan inspirasi buat sahabat Sonora. Baik, nanti kita kembali lagi sahabat Sonora, masih dengan tamu istimewa kita, Ibu Anastasia Citra. Kalau Anda ingin berteman di Facebook, mungkin ingin lihat timeline perjalanannya, foto-foto Jojo di sana boleh nanti kita sharing juga ya. Dan bagi para sahabat, sekali lagi untuk Anda yang sudah berpartisipasi, ada 6 di antara Anda yang akan mendapatkan CD audiobook dari Pak Eloy, dan juga ada 1 buku untuk Anda. Oleh karena itu tetap bersama Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Stay tuned with us, Sonora Network. Iya, sahabat Sonora, masih ada kesempatan pagi hari ini dengan tamu istimewa kita, Ibu Anastasia Citra di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Pak Eloy bisa cerita apa aja yang sudah dialami juga oleh Pak Eloy dari cerita Bu Anas? Iya, jadi sahabat Sonora ini inspirasi buat kita semua ya, dan ini banyak sekali tanggapan dari para pendengar juga. Intinya kita mau belajar bahwa ada yang namanya itu loh, tadi saya mengatakan ada God's will. Ini yang saya sebut sebagai bagian dari Tuhan mengizinkannya terjadi. Dan ketika Tuhan mengizinkannya terjadi, itu yang saya sebut sebagai give thanks in all circumstances. Tetapi bukan karena kesalahan kita bermain-main dengan hukum alam, kita menyalahgunakan kebebasan kita, atau kita bermain-main dengan satanic intervention yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, sehingga harapan saya bagi sahabat Sonora yang sedang mengalami hidup yang sedang tidak berpihak, dan Anda tahu itu bukan karena Anda bermain-main dengan 3 hal tadi, tetapi Anda merasa Tuhan lagi mengizinkannya terjadi. Harapan saya kita bisa belajar untuk belajar bersyukur. Ya, ini ada Pak Wiryadi, luar biasa, Ibu Anastasia Citra. Saya percaya Tuhan tidak pernah memberi cobaan melebihi kemampuan keluarga Ibu. Saya diberkati dengan kesaksian Ibu dan kami turut mendoakan. Terima kasih Pak Wiryadi. Iya, ini kan
pernah bergabung dengan komunitas atau sesama ibu yang juga punya keadaan yang sama dengan Mbak Anas. Waktu di RSCM mungkin melihat ya kisah-kisah mereka ya? Iya, waktu di RSCM banyak sekali kenal dengan para penderita kanker anak yang lain, dan kami juga ibu-ibunya berusaha saling menguatkan satu sama lain. Justru saya mendapat inspirasi juga dari anak-anak tersebut, para penderita penyakit kanker yang lain, juga dengan keluarganya. Bahkan saya menyaksikan banyak sekali yang mereka yang tidak survive. Itu saya menyaksikan, saya ingat banget ada teman di kamar sebelah Jojo dan di depan kamar Jojo. Anak tersebut tidak selamat, dan saya tetap keep in touch dengan keluarganya. Dan perjuangan mereka sampai sekarang, sampai anak walaupun anak yang mereka sangat kasih itu pergi, tapi tetap mereka bersuara positif untuk meneruskan kehidupan yang Tuhan telah berikan. Ada komentar dari Pak Yos ke Mbak Anas, pernah nggak terpikir kenapa ini terjadi pada anak saya bukan pada saya saja gitu? Pernah saya terpikir kalau boleh saya minta kepada Tuhan, kenapa bukan saya saja mengalami, janganlah Jojo. Saya aja sebagai seorang dewasa, tapi memang karena ini sudah kehendak yang di atas, saya akan menjalaninya, akan memberikan dukungan sepenuhnya dengan keluarga untuk Jojo. Sebetulnya pertanyaan yang penting lagi selain daripada pertanyaan Pak Yos tadi, pernah nggak Anas tuh bertanya, Tuhan kenapa ini masih terjadi di usianya yang masih kecil? Balita. Karena ini pertanyaannya Mbak, orang tuh pengen tahu kenapa sih harus terjadi. Dan seringkali sepertinya Tuhan tuh diam. Sepertinya tidak membukakan jawaban. Pernah bertanya seperti itu atau sama sekali? Pernah saya bertanya seperti itu. Jawaban saya, kita kembali lagi, mungkin Tuhan mau mengingatkan kita sebagai orang dewasa melalui anak yang sakit ini, untuk kita terus merasa bersyukur. Karena Jojo justru memberikan kami kekuatan. Bukan apa yang kami ajarkan kepada dia, tapi justru dia yang mengajarkan banyak hal kepada kami mengenai arti kata bersyukur. Memberikan motivasi kami untuk bangkit dan tetap semangat. Sedikit lagi dari saya ya Mbak, ini saya ingat tadi yang cerita mengenai Job, Ayub itu ya. Itu yang dia kehilangan 10 anak di hari yang sama, lalu hari kedua dia kehilangan seluruh hartanya, dan dia bertanya juga loh, why? Dan ternyata itu kalau kita ikutin sampai ujung cerita, Tuhan tuh tidak muncul memberikan jawaban. Padahal semua orang tuh gini loh, kalau misalnya kita mau ke puncak nih Mbak Siska, lalu di perjalanan kita terkena macet, kita bertanya-tanya, kenapa sih macet? Mana yang lebih gampang? Kalau kita tahu bahwa macet karena di depan ada mobil mogok, atau mungkin ada pohon tumbang, atau kita tidak tahu sama sekali alasan kenapa kok macet, kira-kira mana yang lebih mungkin kita lebih mudah untuk menjalaninya? Kita lebih menerima kalau kita tahu apa penyebabnya. Kalau kita tahu apa penyebabnya, cuman seringkali kita nggak tahu penyebabnya. Kenapa anak kecil yang kita merasa dia salah apa begitu ya, tapi kelihatannya diam. Dan saya berpikir mungkin ada sahabat Sonora juga yang sekarang sedang bertanya-tanya seperti itu. Nah, saya mau sampaikan sedikit saja bahwa kalau waktu Ayub bertanya, dan Tuhan bisa aja ngomong sama Ayub begini, Yub sini Yub, kata iblis, Yub kamu itu baik dan menjaga kelakuanmu bersih karena saya memberkatimu. Karena itu kata iblis kepada Tuhan. Iblis ngomong begini, pantas aja lah Tuhan yang namanya Ayub tuh menjaga kehidupannya soleh, karena Tuhan memberkati semua apa yang dikerjakan. Coba aja toel sedikit, ganggu sedikit kehidupannya, dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Lalu kan Tuhan bisa panggil Ayub, lalu bilang, Yub, kata iblis, Yub kamu baik karena saya sudah memberkatimu. Ini 10 anakmu saya ambil ya Yub ya, tapi nanti saya kembalikan lagi loh Yub. Ayo kita buktikan kepada setan bahwa kamu tidak seperti yang dituduhkan. Tuhan bisa nggak memberitahukan kepada Ayub? Bisa saja. Iya. Tapi kalau Tuhan memberitahukan kepada Ayub, kira-kira Ayub akan lulus nggak ujian itu? Lulus. Tapi kalau Ayub lulus, iblis ngomong apa? Ya, Tuhan buka yang menjadi soalnya. Udah tahu udah pasti dia bisa lulus karena Tuhan sudah beritahukan. Jadi sahabat Sonora, seringkali di dalam menjalani ujian hidup yang begitu berat, Anda bertanya, dan memang sepertinya nggak dapat jawaban. Kenapa? Karena memang tidak boleh diberikan jawaban, tidak boleh dibukakan. Kenapa? Kalau dibukakan itu bukan ujian lagi namanya. Justru syukur yang supernatural, thanksgiving, hadirnya di dalam ketika Anda bertanya begitu berat, dan Anda bertanya dan tidak ada jawaban. Anda masih bisa bersyukur dan mengatakan begini nggak? Tuhan tidak mungkin salah. Aku akan keep the faith.
Ya, itu harus. Thanksgiving. Iya. Nah, jadi gimana? Kira-kira apakah ada orang-orang yang kamu mau sebutkan nama mereka, mau berterima kasih gitu ya? Siapa yang kamu mau? Tentu kepada suami saya, kepada Jojo sendiri, juga kepada anak perempuan saya sebagai kakak Jojo. Siapa namanya? Namanya Abigail. Abigail. Dia baru berusia 5,5 tahun. Yang luar biasa begitu pengertian dengan keadaan adiknya. Kedua orang tua saya, seluruh keluarga besar, juga sahabat-sahabat saya yang luar biasa, yang tidak henti-hentinya mendoakan Jojo. Bahkan begitu banyak orang-orang yang tidak saya kenal, yang banyak memberikan dukungan moral maupun material. Juga tentunya pada tim dokter di Jakarta, juga di Taiwan. Dan saat ini memang Jojo bulan depan akan pergi ke Jepang untuk treatment selanjutnya, karena tim dokter di Taiwan juga sudah tidak berani meneruskan treatment Jojo. Apa pesan Anda untuk teman-teman sahabat Sonora kira-kira yang mungkin sedang mengalami pergumulan atau hal yang mirip dengan yang kamu alami? Pesan saya, jauhkanlah kemarahan dan penolakan kita akan keadaan yang kita hadapi sekarang. Kita harus bisa menerima apa adanya, dan kita akan katakan bahwa kita sanggup menerima kehidupan ini dengan sukacita, bahwa Tuhan telah anugerahkan suatu kehidupan yang untuk kita harus masa bersyukur. Dan memang benar bahwa hidup manusia itu seperti roda, kadang di atas, di tengah, ataupun di bawah. Tapi kita percaya bahwa itu semua merupakan suatu kehendak, dan kita akan berada di setiap posisinya dalam kehidupan kita ini. Kalau ada sahabat Sonora yang ingin berteman di Facebook, Mbak Anas, boleh sekali, silakan add Facebook saya, Anastasia Citra, ANASTASIA spasi Citra, CITRA. Saya akan senang sekali untuk dapat berteman dengan sahabat-sahabat Sonora semuanya. Ya, dan selamat untuk yang mendapatkan buku pagi hari ini, Pak Yuda di Jakarta Selatan, CD audiobook untuk Ibu Ani di Bali, Lukas di Bekasi, Pak Wiryadi, Pak Joko di Boyolali, Nita di Jakarta Barat, dan Pak Untung. Setengah menit untuk Pak Eloy. Setengah menit. Jadi sahabat Sonora, ini ada banyak sekali SMS masuk. Kita janjikan ya, kita akan bahas karena ini kelihatannya memang menjadi sesuatu yang menarik bagi sahabat Sonora ya, karena kita melihat dari tanggapan mereka. Sahabat Sonora, waktu memisahkan kita, tetapi kami berharap apa yang kita bahas hari ini itu memberikan inspirasi untuk tetap bersyukur, dan termasuk teman-teman yang hari ini sedang mau capai targetnya. Ayo tetap semangat, karena selalu ada jalan keluar bagi orang yang tetap positif dan tetap bersyukur. Iya, dan sahabat Sonora, kita akan ketemu lagi minggu depan, dan bersama saya Siska dan Anton. Dan saya Eloy. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Anas. Ya, katakan Yes, I can. Keep the smile and happy selling.